Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Buamuna. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Problem Solving dan LKS untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMA kelas 11 pada materi larutan penyangga. Nah, latar belakangnya, alasan mengapa saya mengambil judul tersebut karena saya pernah melakukan observasi di SMA Negeri 9 Kota Ternate, dan di mana saya mendapatkan bahwa di sana untuk materi larutan penyangga di mana guru masih menggunakan model konvensional dengan metode ceramah, sehingga siswa tidak dapat memahami materi larutan penyangga dengan model yang telah diterapkan. Kemudian saya menerapkan model problem solving, di mana model ini problem solving ini pembelajaran yang berbasis masalah, di mana siswanya diberikan masalah dan masalahnya dituangkan di dalam LKS, sehingga siswa dapat menyelesaikan masalah berupa soal-soal latihan yang diberikan kepada siswa. Nah, kemudian pada kegiatan pembelajaran model problem solving ini, individu dihadapkan kepada masalah yang harus dipecahkan. Kemudian problem solving ini memiliki keunggulan berupa strategi yang cukup bagus untuk membawa siswa lebih memahami isi pembelajaran dan membantu siswa untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata, serta dapat membantu siswa mengembangkan pengetahuan barunya. Nah, kemudian LKS. Nah, di mana LKS ini adalah salah satu bahan ajar yang membantu dalam kegiatan pembelajaran. Di dalamnya itu terdapat materi secara singkat, kemudian tujuan pembelajaran, petunjuk pengajar, petunjuk mengerjakan atau instruksi. Kemudian percobaan untuk membuktikan teori atau konsep, dan sejumlah pernyataan yang harus dijawab siswa sehingga dapat memperluas dan memperdalam materi yang akan dipelajari oleh siswa. Nah, kemudian dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa lembar kerja siswa ini merupakan salah satu media cetak dengan tujuan untuk mengaktifkan siswa, memungkinkan siswa dapat belajar sendiri menurut kemampuan dan minatnya, kemudian merangsang kegiatan belajar siswa, dan juga merupakan variasi pengajaran agar siswa tadi tidak menjadi bosan. Nah, kemudian dengan LKS ini dapat melatih siswa untuk belajar sendiri, baik dalam upaya pengayaan ataupun pendalaman materi. Dalam hal ini, guru lebih banyak berperan sebagai pembimbing atau pembimbing belajar atau sebagai tutor. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah sini ada dua. Yang pertama yaitu apakah penerapan model pembelajaran solving dan LKS ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian yang kedua yaitu berapa besar peningkatan hasil belajar siswa pada materi larutan penyangga melalui penerapan model pembelajaran problem solving dan LKS. Nah, kemudian tujuan. Adapun tujuannya itu ada dua. Yang pertama itu untuk mengetahui penerapan model pembelajaran problem solving dan LKS dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi larutan penyangga. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui berapa besar peningkatan hasil belajar siswa pada materi larutan penyangga melalui penerapan model pembelajaran problem solving dan LKS tadi. Kemudian model pembelajaran. Nah, model pembelajaran sendiri adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial, dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran antara lain seperti buku, film, komputer, kurikulum, dan lain sebagainya. Nah, kemudian adapun tujuan utama dari problem solving, yang pertama yaitu membentuk siswa mengembangkan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah, kemudian belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam pengalaman nyata, kemudian menjadi peran siswa yang otonom.
Nah, kemudian hasil belajar. Hasil belajar ini dapat dijelaskan dengan memahami kedua kata yang membentuknya, yaitu hasil dan belajar. Di mana pengertian hasil belajar menunjukkan pada suatu problem yang dapat dilakukan suatu aktivitas proses yang mengakibatkan perubahan secara fungsional. Kemudian metode penelitian. Nah, metode penelitian yang pertama itu tempat dan waktu penelitian, di mana penelitian ini bertempat di SMA Negeri 9 Kota Ternate yang telah saya melakukan observasi. Kemudian waktu pelaksanaannya itu penelitian itu disesuaikan dengan jam pelajaran kimia. Nah, kemudian jenis penelitian. Nah, jenis penelitian ini jenis eksperimen dengan desain one group. Nah, kemudian penelitian yang digunakan suatu subjek, penelitian ini menggunakan satu subjek penelitian di mana terlebih dahulu diberikan pretest untuk mengetahui keadaan awal dari subjek. Setelah itu diberikan treatment atau perlakuan dan kemudian diberikan post-test untuk mengetahui sejauh mana pengaruh perlakuan yang diberikan kepada subjek tadi. Kemudian populasi dan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan siswa kelas 11 IPA SMA Negeri Kota 9 dan tahun ajaran 2021-2022 yang hanya menempati satu kelas dengan total jumlah 25 siswa. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa pada kelas 11 IPA yang berjumlah 25 siswa. Nah, kemudian pengambilan sampel ini dilakukan dengan teknik sampling jenuh. Kemudian variabel. Variabel di sini ada dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Di mana variabel bebas pada penelitian ini adalah model pembelajaran problem solving dan LKS. Sedangkan variabel terikatnya itu hasil belajar siswa pada materi larutan penyangga. Nah, kemudian instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini berupa soal-soal tes yang disusun berdasarkan tujuan dan indikator pada materi larutan penyangga. Kemudian soal-soal tersebut telah disusun oleh peneliti dan dikonsul dengan dosen pembimbing dan guru bidang studi. Nah, kemudian soal tersebut diuji coba kepada siswa. Kemudian teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang di sini ada dua. Yang pertama itu teknik tes hasil belajar siswa pada ranah kognitif dan teknik non-tes observasi hasil belajar siswa. Nah, teknik tes hasil belajar siswa diberikan sebelum pretest dan setelah post-test dengan menggunakan jenis soal yang sama yang telah divalidasi. Kemudian teknik non-tes observasi hasil belajar siswa ini tadi ada dua, yaitu teknik afektif dan teknik psikomotor. Nah, kemudian teknik analisis data. Analisis data di sini ada dua, yaitu teknik tes dan teknik observasi hasil belajar. Nah, teknik tes ini terdiri dari 4, yaitu teknik tes hipotesis, normalitas, tes uji hasil belajar, dan tes uji endgame. Nah, kemudian teknik observasi hasil belajar ini yaitu ranah afektif siswa. Nah, kemudian analisis data, angket tanggapan siswa. Hasil yang diperoleh dari angket tanggapan siswa tentang penggunaan model pembelajaran problem solving, kemudian dianalisis secara deskriptif. Data yang diperoleh kemudian direkap dan diubah ke dalam bentuk presentase dengan menggunakan persamaan presentase sama dengan banyak siswa yang menjawab satu pilihan dibagi dengan responden dikali dengan 1000%. Nah, sekian dan terima kasih. Mungkin itu saya dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.